Kalau Bapak melihatnya dengan perubahan itu ada new hope nggak sih? Terus kira-kira dosa-dosanya BUMN yang kemarin-kemarin mulai dari rugi, terus udah gitu korupsi, itu akan terhapus dengan sendirinya atau seperti apa itu nanti dosa-dosanya itu? Kalau dulu saya ngelobi cukup satu menteri BUMN. Kalau sekarang Saya harus ngelobi kepala BUMN, kepala BPI Danantara. ada dua ya. Jadi bisa dibilang jadi nggak efisien dong ya? Oh iya. Ya kalau menurut saya harusnya ya Kementerian BUMN itu bubar. Tapi nggak usah dibuat lagi yang namanya Badan Penyelenggara BUMN. Nah jadi kalau menurut saya kelihatannya masih terperangkap oleh persoalan bahwa yang lama takut kehilangan mainan tuh masih ada gitu loh. Nah, kalau misalnya terkait dosa-dosa yang ada di BUMN, apakah dengan BUMN udah berubah menjadi BUMN, terus udah gitu juga sekarang udah mulai ditangani sama BPI Danantara, dosa-dosa lama itu apakah dengan mudahnya akan terhapus dengan sendirinya atau siapa nih yang bertanggung jawab atas dosa-dosa yang sebelumnya? Nah, dari sisi persepsi, oh ini sih yang dapat terima keuntungan, Dia orang juga. Dia juga konflik kepentingan. Saya hanya ingin menyampaikan kepada Presiden Prabowo, ide sebaik apapun, kalau masih ada konflik kepentingannya, yang namanya trust akan hilang. Sejauh ini new hope-nya ada, tapi dari sisi kekhawatiran aja ya untuk dosa-dosa yang sebelumnya mungkin bisa terulang lagi di BPI Danantara ini. Jadi menurut saya yang baru direspon itu soal keberisikannya Mbak, bukan substansinya. Dan belum menyelesaikan dosa-dosa lama di BUMN. Konglomerat misalnya yang sekarang ditempuh dengan Patriot Bond segala macam. Kalau dasarnya adalah trust, saya percaya bahwa dengan saya berkontribusi lewat Patriot Bond, yang namanya ekonomi Indonesia akan pulih. Bukan karena dipaksa loh. Betul. Kan tujuan mulianya katanya seperti itu. Artinya trust ini harus dibentuk apa? Saya harus memberikan kesan BUMN saya sehatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Jurnalistik bersama saya Dila Hantika. Kali ini sudah ada narasumber saya yaitu pengamat ekonomi Pak Yanuar Rizky. Bapak apa kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Dila. Alhamdulillah baik. Pak, lagi rame nih kemarin kalau nggak salah, kalau nggak Kamis, Jumat ya, peresmian akhirnya BUMN itu berubah menjadi BP BUMN. Kalau Bapak melihatnya dengan perubahan itu ada new hope nggak sih? Terus kira-kira dosa-dosanya BUMN yang kemarin-kemarin mulai dari rugi, terus udah gitu korupsi, itu akan terhapus dengan sendirinya atau seperti apa itu nanti dosa-dosanya itu? Oke, jadi gini Mbak Dila ya, kalau saya ngelihatnya ini kalau kita lihat New Hope gitu ya, menurut saya ada sesuatu yang didengar oleh Presiden Prabowo dan juga mungkin oleh beberapa anggota DPR ya. Karena terutama ketika amandemen ketiga, ini kan udah amandemen keempat nih terhadap Undang-Undang BUMN, amandemen ketiga yang kemudian melahirkan Danantara, ya Badan Pengelola Investasi Danantara. Di situ kan memang ada persoalan mendasar bahwa BPI Danantara dan BUMN bukan penyelenggara negara. Di situ ada juga masalah berarti BPI Danantara ini bukan lembaga negara. Sementara dia mendapatkan saham yang ada di neraca keuangan pemerintah pusat. Jadi ini di laporan keuangan pemerintah pusat ya di neraca pemerintah nih di neraca itu ada di sisi aset ya ada investasi jangka panjang itu adalah penempatan modal pemerintah di BUMN, jumlahnya 3.800 triliunan. 3.800 triliun. Nah, ini kemudian berdasarkan amandemen ketiga yang sebelum sekarang, itu diputuskan dialihkan ke BPI Danantara. Termasuk pemerintah yang tadinya terima dividen, ya sekitar 84 triliunan, dividennya pun dikeluarkan dari APBN, dikeluarkan dari neraca keuangan pemerintah pusat. Nah, saya termasuk yang pada waktu itu mengkritisi. Kalau dengan undang-undang ini mengatakan bukan penyelenggara negara dan segala macam, ada sisi kekosongan uang yang pindah tadi dari neraca pemerintah pusat yang 3.800 artinya privatisasi total karena bukan penyelenggara negara lagi.
Nah, kalau privatisasi total berarti kan hibah. Kalau hibah berarti kan di neraca pemerintah di sudut modalnya kan dari aset, di sininya juga akan berkurang. Ancamannya apa? Ancamannya terhadap posisi rating surat utang pemerintah di neraca. Karena kan jadi nggak balance. Nah, saya melihat dalam perjalanan kayaknya ini cukup kalau dikaitkan dengan harapan, kelihatannya Presiden memahami ada ketergesa-gesaan, sehingga pada akhirnya ya ini dibuat dari amandemen keempat yang baru minggu lalu itu. Poin yang perlu kita berikan apresiasi pertama apa? Bahwa sekarang dikembalikan nih bahwa BUMN ya itu penyelenggara negara. Jadi yang tadinya tidak bukan penyelenggara negara, benar dibalikan ke penyelenggara negara. Itu menurut saya artinya mengkoreksi ya apa yang keliru di persoalan pertama. Nah, kedua ya ada persoalan ketika yang namanya BPI Danantara didirikan masih ada Menteri Negara BUMN. Itu juga masalah. Gitu loh. Karena sebetulnya peran negara yang dalam hal ini pengelolaan aset negara itu sebetulnya bendahara negaranya Menteri Keuangan. Iya. Ketika dulu terakhir era Pak Harto, ya hak Menteri Keuangan ini diserahkan ke Menteri BUMN. Tapi sebetulnya pemegang kuasa terhadap aset negara itu Menteri Keuangan. Nah, kelihatannya ada sedikit politicking pada waktu amandemen ketiga. Karena mungkin ya nggak suka sama Menteri Keuangannya yang lama dan sebagainya ya. Diciptakanlah tetap ada kekuasaan yang namanya Menteri Negara BUMN yang sebetulnya sudah hilang. Karena Menteri Negara BUMN itu ya kepala BPI Danantara. Iya. Ya kan? Kalau dalam hal kuasa keuangan negaranya itu di Menteri Keuangan. Nah, ini kelihatannya juga yang direspon. Jadi dibubarin nih Menteri BUMN-nya. Nah, cuman dalam perjalanannya dari yang ditetapkan kemarin, menurut saya tidak cukup clear. Gitu ya. Nggak clear-nya? Nggak clear-nya karena yang tadinya Kementerian BUMN dirubah jadi Badan Penyelenggara BUMN. Jadi yang namanya saham seri A yang waktu itu di Menteri Negara BUMN dan saham seri B yang ada di Kepala BPI Danantara tetap ada. Tapi bedanya sekarang bukan Menteri Negara BUMN, tapi di Badan Penyelenggara BUMN. Menurut saya, ini simpelnya aja deh kita jelasin secara simpel gitu. Sekarang saya yang punya seri A, itu nanti Kepala Badan Penyelenggara BUMN, BP BUMN. Hak pemegang saham seri A yang menentukan agenda RUPS, putusan RUPS terkait dengan direksi komisaris BUMN. Ya. Operasionalnya ada di BPI Danantara yang pegang seri B. Ya, termasuk aksi korporasi. Jadi aksi korporasi itu mau nerbitin Patriot Bond, Bank Himbara ngasih kredit itu operasional. Tapi terkait dengan direksi, komisaris dan sebagainya dan termasuk agenda strategis dan juga yang ada di pasal Undang-Undang BUMN yang baru amandemen keempat kemarin, fungsi fiskal pemerintah. Jadi fungsi fiskal pemerintah itu BUMN yang masih menangani subsidi PSO. Ya, itu yang fungsi fiskal pemerintah. Nah, artinya dalam konteks seperti itu, bayangannya gini loh, Mbak. Misalnya saya di Pertamina. Saya mau jadi dirut Pertamina. Yang menetapkan saya bisa jadi dirut Pertamina, Kepala Badan Penyelenggara BUMN. BP BUMN. Ya. Artinya bahasa konkret realnya, saya ngelobi yang namanya Kepala Badan Penyelenggara BUMN. Ditetapkanlah saya jadi dirut Pertamina. Sehari-hari saya akan bekerja dengan Kepala BPI Danantara dan juga dengan CEO Danantara Asset Management, Doni Oskara. Kalau Kepala BPI-nya kan Rosan. Artinya kan CEO Super Holding BUMN-nya Doni Oskara. Sehari-hari saya bekerja sama dia. Termasuk saya mengajukan rencana operasional, aksi korporasi segala macam. Yang operasional ini kemudian mengatakan, wah saya nggak suka nih. Kan politiking saya sehari-hari di sini. Iya. Gampangnya gini loh Mbak Dila, bayangin gitu. Artinya kalau dulu saya ngelobi cukup satu menteri BUMN. Kalau sekarang saya harus ngelobi Kepala BP BUMN
kepala BPI Danantara. Ada 2 ya. Jadi bisa dibilang jadi nggak efisien dong ya? Oh iya. Jadi menurut saya di sini saya ngambil contoh yang paling sederhana yang bisa dipahami aja. Itu bukan soal nggak ke strukturnya dulu, tapi yang bisa dipahami artinya begitu saya di BUMN, saya harus ngelobi 2 kepala. Iya. Nah kalau sekarang kita kaitkan bahwa di BUMN itu segala sesuatu tuh ada lobby politiknya, ada cost-nya, cost-nya jadi 2. Ya, jadi Jadi makin rumit. Nah, di balik saya mengatakan apresiasi bahwa pengembalian penyelenggara negara itu dikembalikan di amandemen keempat, tapi saya kemudian New Hope ini jadi redup lagi, Mbak Dila. Harusnya kemarin jangan tanggung. Langsung hilangkan. Langsung hilangkan BUMN. aja. Nah, yang namanya badan penyelenggara BUMN itu, kan gini loh, orang selalu bilang anggota DPR bedakan antara operasional dan pengaturan BUMN. Loh, keduanya itu RUPS kok. Hak pemegang saham kok. Kalau terkait dengan regulator BUMN-nya, misalnya Pertamina, regulatornya ya Kementerian ESDM, Pupuk, regulatornya Kementerian Pertanian, Kereta Api, regulatornya Kementerian Perhubungan. Nah, yang ada sekarang kita bagi seri A seri B itu kan pemegang saham. Berarti ini bisa dibilang kalau misalnya BUMN itu sebagai badan pengaturan aja, bisa dibilang ini jadi mempersempit pemerintah nggak sih? Ya, jadi gampangnya gini loh, kebanyakan lini birokrasinya. Iya. Jadi kayak kita mau ngurus KTP gitu loh. Kalau kita ngurus KTP, Mejanya banyak. Mejanya banyak gitu lah. Kalau semakin banyak meja kan semakin nggak efisien. Betul. Jadi kalau menurut saya ya, yang jadi catatan saya dan semoga juga ini kan belum ditandatangan presiden juga ya. Ya kalau menurut saya harusnya ya Kementerian BUMN itu bubar, tapi nggak usah dibuat lagi yang namanya Badan Penyelenggara BUMN. Apakah dengan tidak dibubarkannya BUMN tapi malah jadi BP BUMN itu sebenarnya ada tujuan tersendiri atau mungkin ada deal-dealan tertentu mungkin? Gini, ada persoalan yang belum sempurna dalam melihat restrukturisasi itu sendiri. Misalnya, Kementerian BUMN, kan ada ASN-nya, ada pejabat-pejabatnya, deputi-deputinya. Seolah-olah kalau sekarang tidak ada ini orang mau kemana? Menurut saya, kalau kita clear ya bahwa sebetulnya kita itu sekarang punya badan otonom pengelola BUMN. Jadi aku ambil contoh gini Mbak Dila gampangnya ya. Di laporan keuangan pemerintah pusat itu ada penempatan modal pemerintah di Bank Indonesia. Itu badan negara. Ada penempatan modal pemerintah di LPS. Ada BPJS, ada di neracanya. Tapi bahwa Bank Indonesia punya laporan keuangan sendiri, mengelola keuangannya sendiri, iya, karena dia badan otonom. LPS juga mengelola sendiri, badan otonom. Nah harusnya menurut saya kita clear bahwa yang namanya BUMN sama kayak kita mau ngebentuk BI gitu loh Mbak Dila. Dibuat badan otonom aja, badan otonom pengelola BUMN yang namanya BPI Danantara kan? Iya. Ya kan? Nah dia mengelola sendiri segala macam. Nah begitu dia ke dalam badan otonom, aku ambil contoh gini deh. Dulu OJK, ya. OJK itu ada orang yang tadinya ASN di Kementerian Keuangan, di Bapak Pam LK. Ada yang dulunya orang Bank Indonesia. Iya. Yang ASN Departemen Keuangan langsung keluar dari ASN-nya, jadi pegawai OJK, karena badan otonom kan? Iya. Ya, kemudian yang di Bank Indonesia ditawarkan mau tetap di BI atau mau pindah ke OJK. Begitu pindah ke OJK keluar dari pegawai BI, semua jadi pegawai OJK. Kenapa kita tidak sesimpel itu? Mungkin nggak sih Pak, dengan adanya BP BUMN ini justru malah menimbulkan adanya birokrasi baru di sana. Oh iya, banyak layer. Jadi bayangin aja, urusan aksi korporasi saya mesti ngomong sama Super Holding. Super Holding ini sendiri ada bosnya lagi, kepala BPI Danantara. Nanti begitu saya ngambil aksi korporasi, ketua badan penyelenggara Danantaranya veto gitu misalnya. Karena punya hak veto seri A. Menurut saya kan nggak simpel gitu. Jadi kemudian presiden sebagai kepala pemerintahan, dia punya 2 pejabat setingkat menteri. Ada kepala BPI Danantara, ada ketua badan penyelenggara Danantara. Ini kan sama aja kayak gini loh. Kalau kita misalnya mau ngomong gitu ya,
Presiden misalnya saya minta gini deh, kata Kepala Badan Penyelenggara dan Antaranya, begini Pak, yang ininya ngomong gini. Kan kalau ngomong sama satu orang kan lebih simpel. Jadi maksud saya gini loh Mbak Dila, ada dua hal sebetulnya terkait dengan BUMN ini. Ada terkait dengan tata kelola kebijakan publik, public policy. Ada kedua itu tata kelola terkait korporasinya. Aku ambil contoh deh, ya. Ketika kita bicara tata kelola publiknya, itu yang orang bilang sekarang Badan Penyelenggara BUMN, public policy. Tapi ketika kita ngomong tata kelola perusahaannya, itu yang orang ngomong sekarang Kepala BPI dan Antara. Ya. Tapi yang namanya BUMN ini, kebijakan publik ditempuh lewat korporasi. Sama kan? Buat apa dipisahkan? Jadi kalau menurut saya, ya harusnya yang namanya Badan Penyelenggara BUMN, ya, itu adalah Badan Pengelola Investasi dan Antara. Jadi nggak ada nih badan penyelenggara ini, ya kan? Dileburlah menjadi BPI dan Antara. BPI dan Antara dia ngurusin tentang public policy, tentang segala keinginan negara tentang BUMN, termasuk mengelola dividen segala macam polisinya. Pemegang saham ujung. Nah, dalam menjalankan public policy ini, dia mempunyai kemenangan dalam RUPS perusahaan. Ada 2 perusahaan yang dibentuk. Super holding operasional, BUMN operasional, dan Antara Asset Management. Super holding yang terkait dengan investasi dan Antara Investment Management. Itu kan di bawah dia. Iya. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau kita juga mau lebih mensimpelkan Mbak Dila ya, dalam badan otonom ini apa? Kepala BPI dan Antara setingkat menteri. Ya. Kemudian kita membuat badan otonom kayak BI. Kan BI kan ada gubernur. Ada deputi gubernur, OJK ada komisioner, deputi komisioner, LPS ada ketua komisioner, deputi komisioner. BPI dan Antara juga sama. Ada kepala BPI dan Antara, ya. Ada juga kemudian deputi ataupun anggota komisioner deh. Anggota komisioner yang merangkap sebagai CEO dan Antara Asset Management, ya. Kemudian ada anggota komisioner yang merangkap sebagai Danantara Investment Management. Yang mewakili fungsi pemerintah, Menteri Keuangan misalnya. Ex officio. Yang mewakili kepentingan masyarakat. Ya terserah pemilihan mau gimana. Masyarakat. Isinya mereka. Orang-orang birokrasinya. Orang-orang dari Kementerian BUMN. Memutuskan RUPS, memutuskan kebijakan segala macam. Ada di komisioner ini kan. Yang isinya ketika mereka rapat, ada yang ngurusin aset management, yang ngurusin super holding, ada yang ngurusin investment management, ada yang mewakili pemerintah, ada yang mewakili masyarakat. Selesai kan, simpel kan? Jadi maksud saya berhadapan dengan meja yang simpel, yang sederhana, langsung selesai. Nah, saya melihat bahwa spirit ini tidak terjadi nih di amandemen keempat. Nah, jadi kalau menurut saya kelihatannya masih terperangkap oleh persoalan bahwa yang lama takut kehilangan mainan tuh masih ada gitu loh. Padahal kan harusnya ya bahwa kalau institusinya memang kita ingin rubah, ya transformasi. Ketika dulu kita juga merubah, ada OJK kan, orang yang tadinya punya zona nyaman di lapangan Banteng ya gabung OJK. Orang yang tadinya nyaman di Tamrin ya gabung OJK. Perkara bahwa mereka adu kuat ya itu biasa dalam sebuah organisasi yang merger ya. Jadi maksud saya kan sebenarnya ini seolah-olah mengakomodir orang-orang yang mungkin masih perlu diberikan jabatan. Dan menurut saya itu nggak efisien. Kan sama aja gini Mbak Dila. Kalau menurut saya sudah tidak ada lagi orang yang semua terkait BUMN. Karena juga udah pengelolaan dividennya. Semua yang bayar gajinya ya dan antara aja. Kalau ini kan kepada badan penyelenggara masih ikut ke Menpan RB segala macam. Itu sih. Nah, kalau misalnya terkait dosa-dosa yang ada di BUMN, apakah dengan BUMN udah berubah menjadi BUMN, terus udah gitu juga sekarang udah dimulai ditangani sama BPI dan Antara, dosa-dosa lama itu apakah dengan mudahnya akan terhapus dengan sendirinya, atau siapa nih yang bertanggung jawab atas dosa-dosa yang sebelumnya? Nah, artinya kita mempercayai penyehatan BUMN,
restrukturisasi BUMN, mengukur dosa dan sebagainya itu melalui yang namanya pembentukan BPI Danantara. Nah, artinya ya sekarang kalau kita bicara, ini gini loh Mbak, menurutku ya, kita ini terlalu mencampur adukan pemikiran, dicampur adukin, nggak jelas kita maunya apa. Saya ambil contoh. Di Cina ya tahun 2003 dia membentuk yang namanya Badan Pengelola BUMN. Hanya BUMN, tidak dicampur dengan yang namanya Sovereign Wealth Fund, SWF, investment. Isinya apa? Semua BUMN di Cina ketika dia 97, ya dia ahead the curve-nya itu artinya apa? Bahwa ini Asia mau krisis, kata Politbiro mereka di Kongres Partai Komunis Cina tahun 97, 1 tahun sebelum krisis moneter Asia. Ya, kemudian Politbironya menetapkanlah Zhu Rongji sebagai Perdana Menteri yang tadinya Gubernur Bank Sentral. Makanya kan orang selalu ngomong Cina itu jadi kapitalis itu kan. Karena orang yang melakukan restrukturisasinya orang monetaris bekas Gubernur Bank Sentral. Namanya Zhu Rongji. Nah, dia kemudian melakukanlah yang namanya negara ini punya uang apa sih? Uang APBN, fiskal. Uang moneter, bank sentral. Dan uang ketiganya, badan usaha milik negara itu. Nah, dia melakukanlah yang namanya 3 moderasi ini. Gimana caranya uang negara, uang moneter, dan uang BUMN ini bisa bekerja. Apa yang dilakukan? Dia restrukturisasi. Pertanyaan Mbak Dila tadi, apa yang dilakukan Cina? Dia melakukan yang namanya beginning balance preparation audit lah istilahnya. Jadi ketika BUMN ini disatukan, diaudit dulu. Secara investigasi, ini dulu dosanya apa nih? Overheadnya. Misalnya orang yang sekarang bilang gitu, kenapa sih harga Pertalite kita, harga Pertamax kita 13.000, di Malaysia 7.000. Itu secara akuntansi Mbak Dila. Artinya ada harga pokok produk kita yang harus kita lihat. Datangnya dari mana nih? Bisa jadi datangnya itu dari alokasi investasi masa lalu yang cost overrun istilahnya. Jadi aku kasih gambaran gini. Misalnya aku buat kilang minyak, ya harus itu 100, loncat jadi 200 Mbak Dila. Kalau loncat 200, maka aku akan alokasikan uang depresiasi terhadap harga pokok produk dari 100 ke 200 kan lebih gede. Iya. Ini yang bisa menjelaskan kenapa harga pokok produk Pertamax kita lebih tinggi dari harga pokok produknya Petronas. Itu ya. Nah, begitu kita melakukan ini, oh ini akibat dulu ada cost overrun di masa lalu. Cost overrun masa lalu ini betul-betul memang tidak bisa dilakukan atau korupsinya. Cina, dia tegas. Begitu ini terkait korupsi, orang yang teringat terhadap ucapan Zhu Rongji, sediakan 1 peti mati, kalau kita semua korup 1 peti mati terakhir buat saya. Itu kata Zhu Rongji kan. Jadi Cina memulailah era, ya pada waktu itu, semua orang yang bertanggung jawab terhadap dosa yang dikatakan Mbak Dila tadi, bertanggung jawab. Bertanggung jawab caranya gimana? Balikin duitnya, seperti yang dikatakan oleh Presiden Prabowo. Ya kan? Kalau enggak, ya hukum mati kan Cina ya. Iya. Nah, ketika yang namanya buku itu, buku masa lalu ini saya sehatkan, saya biayakan, ya kan berarti kan ada mengakibatkan buku saya bersihin nih. Kalau ada biaya akan ngurangin rugi laba berjalan saya. Tapi bukunya bersih kan? Yang bertanggung jawab terhadap hal ini dilakukan 2 hal. Ganti uangnya atau dia kena pidana. Itu yang dilakukan Cina. Nah, Cina setelah dia melakukan bersih ini, barulah di 2003 dia membentuk yang namanya SASAC, SASAC. SASAC itu kalau di kita apa? Danantara Asset Management. Tempatnya Doni Oskara. Jadi dia tidak melambung gitu loh, mencampur adukan dengan SWF dengan segala macam ya. Nah, SASAC di 2003 ini dengan buku yang udah bersih, udah punya holding badan negara loh. Badan negara SASAC gitu ya, badan negara ini. Dan ketika dia bersih dan di 2008 dengan bukunya yang udah bersih ini udah berhasil menghasilkan dividen tunai. Nah, pada saat yang sama terjadi krisis keuangan di Amerika Serikat.
Bank Sentral Cina, Public Bank of China, mengalami laba moneter yang naik tajam. Karena Amerikanya krisis kan. Nah dia ada foreign reserve-nya menjadi laba moneter. Barulah Cina membentuk yang namanya CIC, China Investment Corporation, SWF. Kalau tempat kita tempatnya Pandu Sahril ini. Dan antara investment management itu. 2008 barulah Cina membentuk SWF-nya yang namanya China Investment Corporation. Duitnya dari mana? Dividen tunainya Sasak, laba moneternya Bank Sentral. Itu duitnya. Nah, jadi jangan kita campur adukin dulu segala macamnya nih. Harus dulu ya. tuntasin. Nah, jadi saya ingin menjawab pertanyaan Mbak Dila tadi. Makanya menurut saya organisasinya pun harus efisien, ramping. Siapa yang bertanggung jawab? Ya, harusnya bahwa badan penyelenggara BUMN itu nggak ada, adanya kepala BPI Danantara. Tugas dia pertama sekarang ini apa? Restrukturisasi BUMN yang Danantara Asset Management. Termasuk kita harus memilah nih. Mana BUMN harus merger, harus akuisisi. Mana BUMN harus dihilangkan segala macam. Terkait dosa-dosa tadi menurut saya, ya kita harus lakukan penegasan. Yang melakukan jadinya sekarang BP BUMN atau BPI Danantara? Kalau sekarang nggak jelas nih. Ada BP BUMN, ya. Tapi operasionalnya di BPI Danantara itu pun juga Danantara Asset Management. Begitu bisa Danantara Asset Managementnya mengatakan, oh nggak bener nih. Berarti dosa-dosanya nanti akan terhapus seiring berjalannya waktu dong. Nah, artinya gini Mbak. Dengan sekarang ada BP Badan Penyelenggara Danantara, ada BPI Danantara. BPI Danantara pun masih di bawahnya lagi. Ada Danantara Asset Management. Ada 3 layer loh. Gimana BPI Danantara ada 3 layer? Kan 1 Badan Penyelenggara BUMN, ya. 2 Badan Pengelola Investasi Danantara. Di bawahnya itu ada Danantara Asset Management. Danantara Asset Management. Sehari-hari saya sebagai orang BUMN akan berinteraksi dengan CEO Danantara Asset Management yang namanya Doni Oskara. Yang sebelumnya itu di Wakil BUMN. Nah, misalnya ketika saya berhubungan dengan Danantara Asset Management, saya temukanlah ada fraud, ada apa segala macam, bukunya mau dibersihin. Saya nih namanya politicking. Ngadu deh ke bosnya. Kerosan BPI Danantara. Ya? Nggak cukup kerosan, ngadulah ke Badan Penyelenggara BUMN. Pening nggak? Pening kalau menurut saya, nggak simpel kan? Iya nggak? Ujung-ujungnya apa? Ya saling sandera kan? Ada nggak konteks penyehatan restrukturisasinya? Enggak. Tapi kalau kita simpelkan misalnya bahwa nggak ada Badan Penyelenggara BUMN, bahwa yang di atas itu kepala BPI Danantara, saya kan berinteraksi dengan pemegang saham yang satu aja. Nggak usah kemana-mana. Nggak usah kemana-mana. Jadi begitu misalnya pemegang sahamnya mengatakan, bukunya dibersihin deh, diimper deh. Saya bukan akan ngomong, yang tanggung jawab Pak si ini, yang lama ini. Jadi maksud saya target itu harus jelas nih. Mungkin kita tuh jangan melambung-lambung dulu, beresin BUMN dulu, sehatkan dulu. Begitu dia sehat, nanti kita bisa mendukung lah yang namanya investment manajemennya. Ini kan dicampur adukin ya. Iya. Nah, jadi nanti kabur dengan sendirinya aja dong dosa-dosa yang sebelumnya dilakukan oleh perusahaan plat merahnya pemerintah ini. Jadi key performance indikatornya menjadi tidak jelas, Mbak. Ya pengen jadi pembiayaan pembangunan. Ya pengen yang presiden katakan enak aja lu. Kan gitu kan presiden selalu ngomongkan orang-orang BUMN. Campur aduk nih KPI-nya. Tapi organisasinya tidak menunjukkan bahwa arahnya kita tuh mau melakukan simplifikasi, reformasi, dan strukturisasi, nggak kelihatan. Jadi makanya kan coba campur aduknya. Ya. Untuk pembiayaan pembangunan. Terbitin Patriot Bond. Itu yang Danantara Investment Management. Iya. Kenapa muncul kayak gini? Nih Mbak, ya coba lihat. Kepala BPI Danantara ya selalu mengatakan akan mencari pinjaman luar negeri. Ini udah dilakukan nih. Ya, sindikasi bank asing segala macam. Artinya bahwa sebetulnya kita tuh belum punya dividen tunai Mbak Dila. Untuk membiayai Danantara Investment Management. Kenapa? Karena BUMN harus disehatkan. Iya. Ya, BUMN harus disehatkan.
Artinya agar kita punya dividen tunai, kita sehatkan dulu BUMN-nya yang di dalam antara asset management. Tapi karena juga punya ambisi pengen punya investment management, akhirnya aset yang kan gini loh. Di BUMN yang super holding ini yang dikatakan Presiden 14.000 triliun, 16.000 triliun, itu kan aset. Bukan cash flow. Kalau saya sekarang mau melakukan investasi, kan saya butuh cash flow, bukan aset. Betul. Aset bisa dipakai untuk investasi apa? Ya asetnya dipakai untuk berhutang kan? Ya nggak? Jadi artinya cara berpikirnya dengan asetnya yang gede ini dipakai berhutang, berhutang dapat hutang, dipakai buat investment. Kan gitu ya? Menurut saya ini kita campur aduk cara berpikirnya. Kan harusnya menurut saya kita sehatkan dulu yang ini. Ya kan? Perkara bahwa kita juga mau mengambil hutang, jadi hutangnya diambil sama holding, tapi bukan berarti bahwa kita gerasak gerusuk nggak jelas. Nah, dalam pemikiran yang sama seperti itu, Mbak, gitu ya. Nah, sekarang kan ada persoalan, ya, likuiditas ya, termasuk sekarang Menteri Keuangan yang baru ya selalu mengatakan likuiditas uang itu nggak ada. Uang di bank itu nggak bergerak. Aku ambil contoh deh, kembali ke pertanyaan Mbak Dila awal. Bank BUMN, Bank Himbara, ya, ketika ada penerapan standar akuntansi PSAK 70, 71, 72 di tahun 2020, itu karena kita punya kewajiban meratifikasi standar akuntansi internasional. Apa bedanya Mbak Dila? Dulu, kalau misalnya ada kredit macet, itu baru dicadangkan, Mbak. Tidak dibiayakan. Tapi waktu krisis 2008 di Wall Street, banyak investor mengatakan, ini perbankan ini salah laporan keuangannya. Karena seolah-olah nggak ada apa-apa, karena dicadangkan, padahal sebetulnya asetnya itu udah kopong lah, kurang lebih gitu. Ditempuhlah kesepakatan di internasional, bahwa kalau kredit udah mulai macet, langsung dibiayakan. Mbak Dila, sekarang kalau kita mau bongkar nih, ya laporan keuangan Bank BUMN, dan kita bandingkan dengan peer-nya, ya bank biru lah yang bank swasta yang satunya kan peer-nya kan itu ya. Ya. Coba lihat impairment tahun 2020. Bank BUMN banyak impairment pembiayaan akibat dampak penerapan PSAK tahun 2020. Artinya apa? Banyak kredit macet. Ya. Kalau kita telaah lagi Bank Himbara ini, Bank BUMN ini di era Presiden Joko Widodo mendapatkan banyak penugasan. Penugasan apa? Ngegendong BUMN karya. Karena BUMN karyanya mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk infrastruktur. Ya. Nah, begitu infrastrukturnya ya kacau balau kan, ya korupsi lah, ya nggak jalan lah segala macam. BUMN karyanya macet, maka uang yang modal kerja yang diberikan oleh Bank Himbara macet kan, Mbak Dila? Dibiayakan kan? Ya kan? Dibiayakan kemudian akan berkurang. Nah, muncul nih Menteri Keuangan yang baru nih. Ini akibat kebijakan moneternya dicekek, uang dicekek di perbankan. Nah, kalau kita lihat lagi ya topangan, ini kita lihat nih strukturnya, ya. Yang namanya laba ditahan belum dialokasikan di Bank BUMN, di BRI, BNI, itu gede. Jadi kalau sekarang kita lihat nih laporan keuangan konsolidasi BUMN, tempatnya Pak Doni Oskara yang super holding, maka kita akan ketemu tuh konsolidasi laba ditahan belum dialokasikan. Itu paling gede dari perbankan nih, BRI, BNI, Bank Mandiri, ya. Tapi uangnya udah nggak ada, Mbak. Kenapa? Tadi ke-impair. Karena kredit macet di laporan keuangan. Ya, jadi saya pelan-pelan nih kondisinya tuh kayak gitu. Nah, di sisi lain, Bank BUMN ini juga dia harus menyerap yang namanya surat berharga negara, SBN pemerintah. Karena pemerintahnya juga butuh hutang. Ya, SBN-nya bunganya 6,5%. Ya, sektor real musuhnya siapa? SBN itu. Nah, sekarang kita mau melakukan game changer nih dari Menteri Keuangan. Oke, saya kasih deh uangnya.
Tapi kan bahwa Bank Himbara ini punya penugasan, ya. Nah, dalam posisi kayak gini, ya, apa yang ingin saya sampaikan? Bahwa sebetulnya kita ini dalam hal penugasan-penugasan selalu menimbulkan beban. Belum selesai kita menyelesaikan masalah beban infrastruktur BUMN karya di era Joko Widodo, sekarang kita mau ditambahin lagi penugasan-penugasan baru. Nah, terus, wah, kalau kayak gitu pesimisme dong. Kita tuh butuh pembiayaan pembangunan, pembiayaan segala macam. Iya. Nah, muncullah ide kan, Patriot Bond. Ya, kenapa ide Patriot Bond ini muncul, Mbak Dila? Sebetulnya, aku ingin sederhana aja menyederhanakan masalah ya. Yang terjadi itu likuiditas yang dikatakan oleh Pak Purbaya Menteri Keuangan bahwa likuiditas itu mengering. Menurut dia karena dicekek oleh BI, menurut saya enggak. Karena likuiditas globalnya mengering. Karena kebijakan Bank Sentral Negara Maju memang arahnya geopolitik mau turnaround, mengering. Karena kondisi globalnya mengering, uang ekses likuiditas global itu tidak cukup masuk ke dalam transmisi di pasar keuangan dan di perbankan, maka kecenderungan uang itu tidak bergerak. Iya. Nah, apa yang ingin dilakukan sebuah terobosan yang ingin dilakukan oleh Menteri Keuangan? Ya kalau memang asingnya kering, kitanya yang guyur. Tapi kan uang kita kan nggak sebanyak itu. Itulah kenapa dipindahkan yang dari BI dari segala macam. Nah, kalau kayak gitu, berarti kan kita membutuhkan uang yang bisa kita pengaruhi untuk masuk ke sistem. Muncullah ide bahwa ternyata orang Indonesia punya rekening US dollar di luar negeri. Muncullah orang-orang serakanomics dari presiden segala macam. Inilah artinya kita bisa mempengaruhi kebijakan uang domestik yang selama ini nggak ada dalam sistem keuangan nasional, kita bawa masuk. Muncullah ide Patriot Bond. Ya kan? Jadi ide Patriot Bond ini apa? Orang-orang yang menikmati, ini narasinya presiden nih. Orang-orang yang selama ini menikmati hasil alam, segala macam, ya. Kemudian uangnya di luar negeri. Nah, dia menagih dong. Masukin uangnya dari luar ke dalam. Dengan Patriot Bond tadi. Idenya bener nggak? Idenya menurut saya, ya. Kenapa? Karena kita memang membutuhkan likuiditas baru. Tapi menurut saya caranya nggak karu-karuan. Jadi gini loh maksud saya. Kita kan harusnya clear nih. Orang itu kemarin dapat batu bara, dapat sawit, tapi ternyata devisa hasil ekspornya disimpan di luar negeri. Entah itu penghindaran pajak, pakai tax amnesty segala macam. Kalau menurut saya, tanganin secara hukum. Kita buka, ini dulu ada masalah nih secara hukum nih. Sekarang uangnya masukin deh ke sini. Tapi kalau misalnya kita lihat Patriot Bonds yang kemarin itu kan rata-rata dimiliki oleh konglomerat ya. Terus dari BPI dan Danantaranya itu bilang sebenarnya itu belum secara resmi nama-namanya tersebut. Tapi nggak lama kemudian muncul juga kalau ternyata nanti uang dari konglomerat ini yang untuk Patriot Bonds ini katanya nantinya akan dialihfungsikan menjadi konservatif pengelolaan sampah kalau nggak salah. Nah itu Anda melihatnya gimana? Maksudnya kayak sebenarnya apa sih keuntungan dan juga kerugian dari si konglomerat memiliki Patriot Bonds ini? Ya, ini ya. Pertama, ya. Patriot Bond, ya, kalau ujungnya adalah seperti kita melakukan rekonsiliasi nasional, ya, melakukan amnesti dan abolisi lah, dilakukan oleh negara. Berarti kan dia harus ada salahnya dulu, entah itu terkait pajak, entah itu terkait dulu BLBI kurang bayar, entah segala macam, ada case-nya dulu. Ada case-nya negara kemudian ingin melakukan out of court settlement namanya. Penyelesaian di luar peradilan. Ya, berarti kan presiden sebagai kepala negara mengumpulkan orang-orang punya masalah ini. Sekarang kita melakukan yang namanya pindana pengganti dengan perdata. Balikin duitnya. Ya kan? Kalau nggak bisa, ya Anda kena pidana. Kan idenya begitu. Ya, idenya uang itu masuk akibat ada persoalan di masa lalu. Nah,
Bisa juga caranya win-win soft deh. Udah deh, kita nggak usah ngomongin deh Gak usah ngomongin masa lalu. selalu. Sekarang kan kamu punya uang di luar, masukin deh ke sini. Ya kan? Tapi bunganya rendah, 2%. Itu ide Patriot Bond itu. Tapi dosanya terlupakan gitu. Ya kalau sekarang seolah-olah seperti itu. Dan kemudian ya, dalam aksi korporasi ini, uang Patriot Bond itu mau dipakaikan untuk investasi pembiayaan pembangunan luar APBN. Pertanyaannya mengatakan, Danantara ya, mengatakan bahwa itu akan dipakai untuk pengelolaan sampah. Ya saya sebagai analis begini, saya lihat emang siapa sih yang punya bisnis sampah gitu ya. Nah muncul ternyata yang salah satunya adalah Toba. Pendapat saya Mbak Dila, loh Syahrir kan, Pandu Syahrir yang punya Toba. Kalau sekarang dia memang udah keluar, dia mengatakan dia udah keluar dari Toba. Tapi sekarang kita search deh managing director di Danantara. Yang bekas orang Toba banyak banget, termasuk Pandu Syahrir nih. Belum kalau kita ngomong Toba, ya LBP lagi. Menurut saya dari sisi persepsi, oh ini sih yang dapat terima keuntungan, Dia orang juga. Dia juga konflik kepentingan. Saya hanya ingin menyampaikan kepada Presiden Prabowo, ide sebaik apapun, kalau masih ada konflik kepentingannya, yang namanya trust akan hilang. Masyarakat akan menganggap, ya ini sih dipakai jadi mesin untuk keuntungan Anda sendiri. Yang Mbak Dila katakan tadi tentang bahwa kita ini Danantara ini pertobatan nasional, BUMN itu udah nggak ada lagi konflik kepentingan, hilang dengan sendirinya begitu kita melihat bahwa yang punya proyeknya dia orang juga. Sementara Mbak Dila, energi sampah yang jadi energi itu nanti standing buyer siapa? PLN karena listrik. Bayangin nih, Anda akan membangun pengelolaan sampah. Uang Anda investasi dapat dari Patriot Bond. Begitu nanti bisnisnya jalan, standing buyer-nya TOP, take or pay oleh PLN. Enak kan bisnis kayak gitu? Gitu lagi ya berarti. Nah, kan kesan itunya ada. Beda kalau gini loh Mbak Dila. Misalnya anggap saja kita buat koperasi merah putih ngurusin sampah di Kabupaten A. Ya. Koperasi merah putih segala macam, sekuritisasi. Jadi gini loh, mesin untuk pengelolaan sampahnya itu disekuritisasi atas nama Koperasi Merah Putih Bekasi misalnya. Ya kan? Anggotanya siapa? Anggotanya masyarakat di situ. Sekuritisasi ini dimasukinlah uang dari Patriot Bond tadi. Itu lain loh. Iya, kalau itu beda. Berarti itu ini sama aja kayak penyakit dulu di BUMN datang lagi nih ke BP Danantara. Iya. Nah, kalau menurut Bapak gimana caranya gimana jaminannya supaya Danantara itu nggak jadi super holding yang jadinya cuma pemain tunggal? Makanya menurut saya institusinya gini loh, aku ingin mengambil gambaran gini Mbak. ICOR kita itu kan tinggi ya, 6,7. Jadi jumlah investasi capital output yang dihasilkan dari satu investasi itu mahal, nggak efisien. Orang yang mengatakan ICOR ini Profesor Sumitro Joyhadikusumo. Jadi menurut Profesor Sumitro, sepanjang yang saya tahu, kalau kelembagaan ekonominya buruk, jangan tambah uang fiskal, karena akan bocor. Artinya kalau sekarang kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh Prof. Sumitro tahun 80, kelembagaan ekonominya harus kita betulin. Menjawab pertanyaan awal Mbak Dila tadi. Artinya pembenahan institusinya harus kita betulin dulu. Baru kita ngomongin tentang mau pakai patriot kek, mau pakai fiskal kek. Pembenahan institusinya. Nah menurut saya pembenahan institusi tidak dilakukan, ini langsung lompat-lompat. Jadi pertanyaan Mbak Dila tadi, harusnya kalau kita tidak ingin mengulang lagi, kita belajar hal baik dari Cina. Bersihin dulu. Institusinya dibetulin dulu. Lembaga Danantaranya jadi dulu dengan governance-nya, baru kita bicara mau pakai apa. Jadi jangan dicampur adukin. Dan yang paling penting Mbak Dila, menurut saya Presiden Prabowo harus membangkitkan kepercayaan
Dengan cara apa? Nggak ada konflik kepentingan. Itu dulu PR-nya ya. Itu dulu. Harusnya orang-orang yang ada di Danantara itu orang-orang yang memang dipercaya bukan hanya oleh presiden, tapi oleh masyarakat, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang bekerja untuk negara, teknokrat, nggak punya konflik kepentingan. Tapi kalau belum apa-apa, yang satu dulu punya, ya di Jiwasraya aja kena gitu ya, dalam artiannya perusahaan sekuritasnya gitu loh. Terus yang satu dulunya coba pernah kerja sama konglomerat yang lain, yang satu punya ini. Menurut saya ini kan harusnya Presiden Prabowo tuh punya sikap yang tegas, bahwa yang ngelola itu tidak punya konflik kepentingan. Nah kalau sekarang berat. Nah Mbak Dila gitu ya, dalam posisi kayak gini, oh kalau kayak gitu muncul dong isu dong, oh berarti konglomerat ini diperes untuk membiayai mesin yang sekarang berkuasa. Nah, itu dia. Berarti bisa dibilang, apakah model super holding ini, si Danantara ini akan menjadi efektif dan tidak ada lagi penyakit-penyakit seperti yang di BUMN? Dan apakah dengan adanya Danantara ini tidak ada lagi tuh yang namanya korupsi seperti yang di BUMN sebelumnya, atau justru sebaliknya pandangan dari Pak Yanuar? Karena kalau saya flashback lagi, dulu kita pernah ngomongin soal efisiensi. Bapak ini kayak menaruh kepercayaan besar terhadap BP Danantara. Tapi kalau kesini Anda melihat BP Danantara itu seperti apa? Enggak. Jadi kalau saya mendukung institusional ya. Jadi institusinya diperbaiki, penguatan negaranya dilakukan. Kalau itu dilakukan, maka menurut saya Danantara ada solusi. Kalau sekarang? Sekarang, gini loh. Saya lihat lantai kotor. Saya kasih sapu. Sapunya juga sapu kotor. Tambah berantakan. Jadi menurut saya sapu bersih untuk menyapu yang kotor kan kita butuh sapu bersih, Mbak. Menurut saya sinyal untuk mengatakan bahwa BPI Danantara adalah sapu yang bersih hilang poinnya. Ukuran saya apa? Ukurannya konflik kepentingan. Orang-orang punya konflik kepentingan. Ukuran lain lagi apa? Aksi korporasi. Aksi korporasi misalnya menyebutkan Patriot Bond. Uangnya dipakai untuk sampah. Yang punya proyek sampah siapa? Kedua, ternyata bayangan saya bahwa ini bagian dari amnesti terhadap persoalan lama. Itu juga enggak. Karena Kepala BPI Danantara, kalau kita Google sekarang, Pak Rosan mengatakan bahwa pengusaha yang pegang Patriot Bond boleh mengagunkan untuk jadi agunan kredit ke Bank Himbara. Jadi Mbak Dila, sekarang misalnya yang muncul banyak berapa pengusaha. Pengusaha yang paling gede kan masing-masing 3T. Ya, 3T. Saya dapat beli Patriot Bond 3T. 3T bunga 2%. 3T Patriot Bond ini tradable marketable securities. Jadi surat berharga yang bisa diperdagangkan. Sama kayak SBN kan ada pasarnya. Bank artinya boleh ke sini. Karena aturan perbankan, bank itu hanya boleh ngambil surat berharga yang ada pasarnya. Jadi aku kasih gambaran. Kenapa dulu jatuh Bank Senturi? Bank Senturi itu banyak ngambil promissory notes dari rumahnya sendiri yang tidak ada pasarnya. Makanya disebut dengan surat berharga bodong. Akibat Senturi itu kita sekarang udah berubah modelnya. LPS dan sebagainya harus ada surat berharga yang ada pasarnya. Sekarang ke Patriot Bond, saya taruh, saya punya 2%. Saya datang ke bank. Ini boleh dijadiin, saya datang ke Bank Himbara. Ini boleh dijadiin jaminan. Saya baca jawaban di Root BRI kalau nggak salah, ya kita lagi hitung LTV-nya berapa, loan to value. Jadi kalau sekarang saya pegang Patriot Bond 3 triliun, saya tuh boleh dapat hutang berapa, itu katanya lagi dihitung. Tapi bayangin oleh Mbak Dila, kalau 3 triliun, saya bisa leveraging dari 3 ke 30, itu kan bisa terjadi. Iya. Iya kan, karena kan leveragingnya kan, berapa persen kan. Bayangin, saya taruh 3T, dapat 2%, tapi saya bisa dapat uang dari Bank Himbara sesuai leveraging LTV-nya. Dapat duit saya. Ya. Nah, ambil contoh deh. Uang 200T yang dipindahkan oleh Menteri Keuangan ke Bank Himbara.
Bunganya 80% dari repo BI, Mbak. Ya. 80% sekarang 4% deh. Pemerintah minta 4%. Ya. Pemerintah bilang nggak boleh ke SBN, tapi pemerintah tidak melarang kan ke yang namanya pemberian kredit. Bahkan Menteri Keuangan bilang harus diberikan kredit. Apa coba yang kita bisa lihat game plan-nya? Pemerintah mengalihkan 200T ke Bank Himbara. Nanti konglomerat yang punya Patriot Bond datang. Kasih saya kredit agunan saya yang ini. Duitnya yang mana? Yang tadi kan, 200T tadi. 200T. Dari sini aja saya udah dapat gambaran apa? Patriot Bond 51T, pemerintah naruh 200T, berarti LTV-nya berapa? 4 kali. Ini dugaan memang ya, kan kita masih lihat. Tapi dugaan saya sebagai analis, saya melihatnya gini, oh pemerintah kasih duit, ya kan Mbak, yang hanya boleh untuk pembiayaan kredit sektor real, nggak boleh dipakai beli SBN. Ada Patriot Bond 50 sama 200, berarti LTV-nya bayangan saya 1:4. Ya. Nah, sekarang Mbak, Bank ambil nih dari pemerintah 200T. Orang dulu ngomong, kalau 4%, mana kuat sektor realnya, karena ada BOPO, ada apa, ujung-ujungnya 10%. Sementara di SBN 6%. Lah sekarang, dengan saya masukin Patriot Bond 2%, berarti kan yang namanya cost of fund-nya perbankan, yang mesti bayar ke pemerintah 4%, 2%-nya dikasih sama Danantara. Jadi gini loh Mbak, aku ingin gambarin ya sekarang mekanisme sederhananya nih. Pemerintah, Menteri Keuangan, naruh uang, harus bayar 4%. Datang nih orang yang mau minjem kredit, kasih Patriot Bond. Patriot Bond-nya itu ada 2%. 2%-nya karena dijaminkan, jadi punya bank dong. Iya. Berarti 4% pemerintah, 2%-nya udah dibayar sama siapa? Ya sama Danantara. Iya kan? Sisanya lagi dibayar sama siapa? Yang ngambil kredit. Yang ambil kredit. Nah, menurut saya dengan gambaran kayak gitu aja, berarti kan ini sebetulnya kembali ke pertanyaan Mbak Dila. Ya ini apa? Anggur yang sama hanya botolnya beda gitu loh. Ya kan the old wine in a different bottle gitu loh. Jadi artinya bahwa ini tetap memabukkan, tetap punya resiko, tetap punya kesan konflik kepentingannya kesannya sangat terasa, dan apa yang terjadi gitu ya akhirnya tidak memberikan benefit value creation ke masyarakat. Nah, terkait dengan masyarakat, kalau pandangan dari Bapak, bagaimana sih mekanisme akuntabilitas BPBUMN yang bersifat regulator kan ya sekarang ya? Sementara kekuatan bisnis penuhnya ini ada di Danantara yang sebagai operasionalnya. Siapa sih yang memastikan kepentingan rakyat ini tetap terjaga? Kalau berdasarkan konstruksi amandemen keempat, Kepala Badan Penyelenggara BUMN. Tetap BPBUMN ya? Tetap BPBUMN. Itu yang menjamin pelaksanaan untuk masyarakat. Tapi kan yang melaksanakan aksi korporasi adalah BPI Danantara. Menurut saya ingin menyampaikan lewat podcast inilah.com ini, Pak Presiden, mari kita simplifikasi masalahnya. Ya kan? Efisienkanlah. Jadi kalau menurut saya, bentuklah badan otonom BPI Danantara. Nggak ada tuh badan penyelenggara. Ya badan penyelenggara itu ya BPI Danantara. Jadi dia mengatur operasional, dia mengatur urusan masyarakat di satu orang, Mbak. Anda bisa bayangin nggak? Sekarang penguasa saham seri A, badan penyelenggara BUMN, mikirin rakyat dengan hak vetonya. Sehari-hari yang berkuasa dalam aksi korporasi, Kepala BPI Danantara. Kepala BPI Danantara melakukan aksi korporasi. Itu Patriot Bond, boleh dipakai jaminan ya di Bank Himbara. Jalan kan? Aksi korporasi. Yang kepala BP Badan Penyelenggara BUMN-nya ini, tar dulu, kreditnya emang kredit apa? Conflicting nggak? Ya kan? Nah, jadi ujung-ujungnya menurut saya, teori klasik aja deh. Semakin banyak meja, semakin banyak biaya. Aku ingat gini deh. Aku ambil contoh deh. Saya pernah tanya ya, ada satu orang Indonesia, dia menjual batu baranya, kan di Kalimantan banyak sekali ya. Ya bukan Pak Haji yang sarang nih, tapi kan banyak juga orang Kalimantan yang memang punya warisan lapak batu bara. Dia jual kan, ada jual ke beberapa ini. Terus dia bercerita gitu, dia kemudian invest di Myanmar dan Vietnam.
Saya tanya, invest apa Pak? Sawah. Terus saya tanya, loh, ngapain invest sawah di sana? Oh, di sana serba pasti. Saya beli sawah, saya ini biayanya semua itu serba pasti. 1 meja. Kalau di sini, saya harus mikirin ormas. Saya harus mikirin ini, mejanya kebanyakan. Dan satu ilustrasi yang menarik ini, saya pernah ketemu dengan orang, dia bilang gini, Pak, tax kita berapa? Anggaplah yang paling tinggi, dia bilang. 35%. Tapi ada biaya saya harus ngasih ke ormas. Biaya kemasyarakatan. Ujung-ujungnya, taxnya itu sebetulnya 80%-an. Wow. Masuk akal dong. 30 tax negara, kemudian biaya macam-macam itu. Makanya kan dia cenderung penghindaran pajak kan? Iya. Nah, dengan sekarang dia pindah ke sana, pajak sekali aja bayar ke pemerintah. Kalaupun harus ada uang di bawah meja, cukup 1 meja. Percis analogi orang dulu ketika ngomong era Soeharto, Orde Baru. 1 meja aja di Soeharto. Begitu reformasi, mejanya jadi banyak. Ya camat, ya apa segala macam. Nah, dengan analogi cerita seperti itu, saya ingin bertanya. Ada BPN dan negara BUMN, BUMN. Ada BPI dan Antara. Di bawahnya ada super holding. Di sana juga mungkin ada deputi-deputi. Meja tambah banyak. Kenapa kita nggak simpel aja? Jadi kalau menurut saya, ya kalau ini saja sudah membuktikan bahwa harapannya jadi ilusi gitu. Kalau urusan birokrasinya saja tidak disederhanakan. Jadi kalau saya tuh mengidamkan tuh gini Mbak Dila ya. Saya tuh pengen ngelihat itu gini. Sekarang lapangan pekerjaan ya, yang paling banyak itu di sektor pertanian. Terutama kalau kita lihat data BPS semakin banyak bergeser karena sektor formalnya PHK bergeser ke sektor informal. Sektor informal yang paling banyak menyerap itu adalah sektor pertanian. Dalam arti apa? Bekerja kepada keluarga. Jadi anggap aja Mbak Dila, orang di PHK, di Sritex, pulang ke kampung. Dia di PHK nih dari sektor formal. BPS kemudian mencatat, pulang ke kampung, bantuin orang tuanya di sawah. Bekerja pada keluarga. Nah, sektor pertanian kita menyerap banyak tenaga kerja pada lahannya sempit, gurem, sehingga akhirnya petani juga tidak sejahtera. Nah, saya tuh mengidamkan tuh gini loh Mbak Dila. Kenapa sih kita nggak berpikir misalnya bahwa industri jasa pertaniannya kita geser? Bahwa yang namanya di desa itu ada bisnis. Misalnya bisnis untuk penyihatan tanah segala macam. Nah, bisnis-bisnis ini dilakukanlah sekuritisasi. Ambil contoh deh yang paling gampang deh Mbak Dila. Misalnya ya, jual beras itu ada batasannya karena terkait inflasi. Tapi ada nggak yang sky is the limit? Saya bisa ngambil margin sebesar-besarnya karena persepsinya orang kenikmatan. Kopi, durian, Iya. ya. Ini yang dilakukan oleh Malaysia kan, dengan membranding, mau saking lah, Betul. ya kan dan sebagainya. Kan kalau saya tuh gampangnya gini loh, dan antara satu perusahaan di bawahnya itu, katakan aja dia menginkubator satu kebun durian, mulai dari pembibitannya dan segala macam, disekuritisasi. Sekuritisasinya ini jadi efek beragun aset misalnya. Inilah cikal bakal yang kita sebut Patriot Bond. Saya Mbak Dila mungkin bisa ikut beli gitu. Betul. Kalau ini kan Patriot Bond kan hanya kalangan. Jadi artinya Katanya kan private soalnya Patriot Bond ini. Ya mau katakanlah uang konglomerat biar cepet ya. Uang konglomerat iya, tapi untuk penciptaan lapangan kerja di bawah. Nah menurut saya kan ini artinya bahwa presiden membutuhkan seorang teknokrat yang untuk rakyat yang bisa menggabungkan antara operasional dan juga teknokrasi. Kalau sekarang kan dibuat bingung gitu. Teknokrasinya BP dan Tentara. Iya. Ini. Nah, jadi kalau menurut saya tuh ya saya tetap berharap ada amandemen kelima, nggak berapa jauh lah gitu. Jadi amandemen Berarti kelima. kalau sejauh ini New Hope-nya ada, tapi dari sisi kekhawatiran aja ya untuk dosa-dosa yang sebelumnya mungkin bisa terulang lagi di BPI dan Tentara ini. Jadi menurut saya yang baru direspon tuh soal keberisikannya Mbak, bukan substansinya. Dan belum menyelesaikan dosa-dosa lama di BUMN. Jadi setelah amandemen ketiga yang melahirkan BPI dan Tentara timbul keberisikan.
terutama banyak orang menganggap bukan penyelenggara negara. Betul. Keberisikannya ini yang direspon, Mbak. Tapi substansinya belum direspon. Nah, kalau misalnya harapannya dari Bapak terkait dengan sekarang yang BPI dan Danantara yang menjadi super holding itu apa? Supaya penyakitnya tuh nggak terulang lagi tuh yang di zamannya BUMN. Soalnya kan katanya tujuannya kan untuk menghindari korupsi, untuk menghindari yang nakal-nakal itu. Makanya jadilah BUMN dihilangkan, walaupun tetap ada BUMN, dan larinya ke BPI Danantara. Apakah BPI Danantara ini akan menjawab keresahan rakyat dan tetap menjaga rakyat, atau justru sebaliknya? Kalau saya tipikal orang yang percaya terhadap struktural ya. Jadi artinya pembenahan struktural lebih baik daripada pembenahan yang sifatnya persepsi. Oke, berarti PR terbesar adalah pembenaran struktural terlebih dahulu. Ya. Hindari yang namanya konflik kepentingan yang tadi Bapak bilang ya. Pertama, sinyalnya adalah kan gini Mbak, dalam investasi ya, ada yang disebut no trust, no deal. Mbak Dila sama saya baru ketemu. Mbak Dila percaya saya bisa menjadi wali amanah investasi Mbak Dila karena trust. Trust dibentuk oleh apa? Karena Mbak Dila ngelihat, orangnya punya integritas, nggak ada konflik kepentingan, dia profesional. Nah artinya pemerintah sekarang harus memberikan kesan kepada masyarakat bahwa yang namanya orang-orang di BPI Danantara orang yang ditrust oleh masyarakat. Itu dulu pertama. Sebelum kita bicara tentang pembenahan. Jadi orang yang ditrust itu apa? Ini orangnya ternyata memang gak ada konflik kepentingan. Kalau diajak ngomongin tentang misalnya pembenahan BUMN, dia ngomong pembenahan. Nah target-targetnya juga terukur. Jadi kalau menurut saya yang paling penting adalah pertama, bangunlah trust agar ada deal. Betul. Gitu loh Mbak. Nah, konglomerat misalnya yang sekarang ditempuh dengan Patriot Bond segala macam. Kalau dasarnya adalah trust, saya percaya bahwa dengan saya berkontribusi lewat Patriot Bond, yang namanya ekonomi Indonesia akan pulih. Bukan karena dipaksa loh. Betul. Kan tujuan mulianya katanya seperti itu. Artinya trust ini harus dibentuk apa? Saya harus memberikan kesan. BUMN saya sehatkan. Nah jadi Mbak, menurut saya apa yang harus dilakukan? Pertama, satu, orangnya memang bisa menimbulkan trust. Kedua, teknokrasi. Ketiga, operasional. Operasional menurut saya harusnya dalam waktu 1 tahun ini, karena Danantara sekarang udah jadi badan otonom, nanti punya laporan keuangan, Danantara udah bisa meyakini bukunya Pertamina, bukunya yang benar tuh yang mana. Aku mau ambil contoh soal kebijakan Tantiam yang orang banyak puji Rosan, ya, dengan Tantiam tidak ada lagi. Kemudian dikatakan bahwa direksi pun nggak bisa yang akrual nggak bisa, hanya cash basis. Artinya Rosan sebagai kepala BPI Danantara setuju dong bahwa laporan keuangan BUMN itu nggak benar. Secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Itu. Tapi menurut saya daripada isunya cuma habis di soal populis soal Tantiam, kenapa nggak sekarang Rosan memberikan jaminan bahwa nanti saya punya loh buku BUMN yang benar. Artinya apa? Yang aku bilang tadi, beginning balance preparation. Laporan keuangan pertama Badan Pengelola Investasi Danantara itu memang buku yang bersih. Nah, di buku itu bisa aja saya katakan ini beban masa lalu. Berapa impairment-nya? Impairment-nya ini selesaikan secara hukum atau segala macam. Begitu ini selesai, kan penyihatan terjadi. Tuh ya. Kedua, teknokrasi, karena kita memang membutuhkan pembiayaan pembangunan. Nah, pembiayaan pembangunan ini caranya. Sekarang aku ngambil contoh deh, ya Mbak ya. Apa yang terjadi saat ini? Saya coba hitung, ya. Jadi rasio wealth, ya. Jadi wealth itu nilai aset residence. Jadi residence tuh orang-orang yang ada tinggal di Indonesia, saya, Mbak Dilah dan semua ini. Asetnya itu kan ada 2, aset properti, tanah dan sebagainya. Aset keuangan, saham, obligasi, reksadana dan sebagainya. Nah, ini kalau saya lihat dari 2019 itu terjadi penurunan loh. Rasio nilai aset dibandingkan dengan
net national income. Jadi net national income itu GDP dikurangin subsidi. Jadi benar-benar pendapatan lah, gampangnya gitu loh. Pendapatan nasional dibandingkan nilai aset. Ini turun rasionya. Artinya pendapatannya turun, nilai asetnya turun, kan gitu turun nih. Iya. Nah, ini menurut saya menimbulkan apa yang terjadi sejak 2019, apalagi terus COVID. Di kelas menengahnya mulai makan tabungan. Iya. Di kelas atasnya dia melihat ketidakpastian, uncertainty. Dia geser ke emas untuk melakukan hedging terhadap penurunan nilai asetnya. Nah, apa yang akan terjadi nih? Yang akan terjadi, begitu kelas menengahnya udah nggak bisa makan tabungan, tabungannya habis, dia akan coba cash in aset properti, bubble lah di properti, itulah kejadian kita Krismon. Sementara kelas atasnya, dia menghedging dengan terus nyimpan di emas nih. Nah, saya ingin mengatakan, game changer kita perlukan di sini. Yang namanya Danantara, BI, dan pemerintah. Game changer kita perlukan di sini. Artinya, kita harus menggeser orang yang sekarang masih punya likuiditas berlebih, yang nyimpan ke emas, untuk mau investasi kan. Iya. Mencegah yang namanya bubble di sektor propertinya. Nah, hal yang kayak gini menurut saya kita harus melakukan apa? Pendekatannya persuasif. Persuasif itu artinya apa? Ya patriot bond dengan artian win-win. Iya. Ya, atau pendekatan yang tidak konvensional. Misalnya terkait dengan pajak. Ini segini ya. Balikin atau hukuman badan. Itu kan bisa kayak gitu. Bisa juga terkait misalnya BLBI, masukin. Nah, kalau ada skema kayak gitu, skemanya itu diselesaikan secara negara, Mbak. Jangan diem-diem. Kalau diem-diem itu kan nanti timbul kesan gini loh. Aparat penegak hukumnya meres. Iya. Partai politiknya meres. Nah, kalau misalnya sudah ada gambaran besar seperti itu, Presiden kan bisa saja melakukan pertemuan dengan banyak pihak, termasuk APH, final binding ya, mengikat, mengatakan ini, Anda mau selesaikan secara apa? Iya. Nah, kalau itu yang terjadi menurut saya game changer betul. Tapi itu baru kita ngomongin dari sisi uangnya. Itu dipakai buat apa? Harusnya menurut saya yang tadi ya investasi duren kayak. Ya kan investasi kopi kayak. Jadi benar-benar akhirnya tuh uang itu meng-create pekerjaan baru di masyarakat dari uang yang kita lakukan. Kalau itu yang dilakukan ya dengan kepemimpinan yang solid, dengan trust segala macam, kita bisa game changer. Kalau enggak repot. Gak ada harapan berarti ya. Ya semoga dengan perubahan ini dari BUMN jadi BP BUMN, walaupun sebenarnya kalau kata Bapak ini merupakan sesuatu yang tidak efisien karena malah jadi nambah banyak meja, birokrasinya makin rumit. Ya tapi tetaplah kita dari sisi rakyat mengharapkan yang terbaik supaya tidak ada lagi yang namanya kasus-kasus korupsi. Dan semoga ya apa yang dilakukan sama BP Danantara ini memang untuk menjaga kesejahteraan rakyat, bukan malah jadi mengutamakan orang-orang yang itu aja. Jatuhnya tadi yang selalu Bapak mention, konflik kepentingan, itu lagi. Ya semoga ya Pak ya bisa didengar dan bisa ada perubahan. Dan terima kasih Bapak atas waktunya. Pokoknya kita berharap yang terbaik untuk Indonesia, untuk ekonomi Indonesia. Dan kawan, inilah itu tadi obrolan kita bersama Pak Yanuar Rizky selaku pengamat ekonomi, dan sampai jumpa di podcast jurnalistik selanjutnya. Saya Dila Hantika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.